Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Kembali lagi dengan saya di sini dalam video saya. Pertama-tama saya ucapkan bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, juga rezeki, dan mudah-mudahan rekan-rekan viewers yang menonton video ini selalu diberikan kemudahan dalam rezekinya dan juga diberikan kesehatan yang melimpah. Baiklah, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, pembahasannya tentang perlawanan terhadap kolonial. Jadi ini materinya masih membahas tentang sejarah Indonesia untuk materi kelas 11 program IPA dan IPS. Nah, pertemuan atau video sebelumnya, videonya kan kemarin waktu itu sudah sampai ke Patimura atau ke wilayah Indonesia Timur. Nah, sekarang kita bergeser ke wilayah lain. Jadi bagi para viewers yang saya cintai, bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan kalian klik linknya di atas, nanti akan saya lampirkan linknya untuk menonton video part sebelumnya, ataupun kalian bisa like, komen, atau isi kolom komentar ya, serta subscribe channel saya, serta jangan lupa sentuh tombol loncengnya ya untuk mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Yang kita bahas hari ini saat ini membahas tentang Perang Padri. Nah, Perang Padri ini terjadi di wilayah Sumatera, lebih tepatnya Sumatera Barat. Jadi video ini saya buat sesingkat mungkin karena ya saya nggak mungkin menjelaskan secara keseluruhan ya karena terbatasnya waktu. Kemudian juga saya juga ingin mendorong pada rekan-rekan viewers untuk banyak membaca-baca buku atau referensi-referensi lain yang terkait dengan materi yang saya bahas. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Perang Padri. Kok muncul situ sih? Latar belakang. Nah, latar belakangnya sebenarnya Perang Padri ini adalah konflik yang sesungguhnya antara kaum adat dengan kaum padri. Padri ini bisa dikatakan bahasa lain dari pendeta, bisa dikatakan juga seperti pemuka agama. Jadi sesungguhnya awal mulanya ini Perang Padri ini adalah konflik nih antara golongan tradisional orang-orang Minang dengan kaum ulama. Dimana kan di Minang itu salah satu kebiasaan yang mungkin masih ada di Indonesia sampai saat ini adalah judi itu adalah salah satu bagian dari kebudayaan. Nah, itu gambarannya. Itu masih banyak di Indonesia terjadi seperti itu, di mana judi seperti sabung ayam dan sebagainya itu merupakan bagian dari kebiasaan di suatu masyarakat. Cuman karena seiring berkembangnya zaman, berkembangnya masyarakat, terlebih lagi di daerah Minang tersebut, banyak ulama-ulama yang muncul setelah Islam itu masuk dan berkembang, sehingga menganggap hal-hal itu sudah dianggap tidaklah benar, yaitu judi. Gitu. Jadi misalnya mengadu ayam nih, ayam jago, kemudian menggunakan taruhannya sebagai uang. Nah, itu bisa dikatakan sebagai hal yang dianggap haram atau yang tidak diperbolehkan dalam agama. Nah, terlebih lagi, ini saya geser ke bawah. Terlebih lagi, Belanda juga ingin menancapkan hegemoninya di wilayah Sumatera Barat. Jadi, ketika ada konflik tersebut nih, Belanda berupaya untuk masuk. Tujuannya apa? Ya, menancapkan hegemoninya atau pengaruhnya di Sumatera Barat seiring dengan berkembangnya konsep Pax Nederlandica. Jadi konsep untuk membelandakan wilayah yang diduduki mereka. Salah satunya Sumatera. Sumatera nanti berujung kepada Aceh nanti ke depannya. Yang mungkin paling terakhir ya, 1904 itu. Nah, apa yang terjadi nih ketika nanti hegemoni dilakukan oleh Belanda? Ya tentunya melakukan kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sama eksploitasi. Salah satunya mungkin yang terkenal adalah
tambang batu bara di Sawah Lunto. Nah, itu salah satunya. Kemudian dibangunnya jaringan kereta api antara Sawah Lunto dengan pelabuhan Teluk Bayur. Itu. Oke? Tapi jangan lupa ya, kalau ada yang punya kritik saran, isi di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya, Jalannya peperangan ya bisa dilihat dari fase yang pertama selama kurang lebih hampir 5 tahun, kemudian fase berikutnya hampir 5 tahun, kemudian fase berikutnya 3 tahun. Jadi masing-masing ini punya fase, di mana kemenangan yang pertama, fase pertama dimenangkan oleh kaum padri atau ulama, kemudian fase keduanya Belanda melakukan perundingan damai kepada kaum ulama. Ya, intinya diterima atau tidak, saya rasa tidak, karena Belanda pun juga punya misi tersendiri, yaitu untuk menguasai wilayah Sumatera Barat yang ketika itu memiliki entah diketahui atau belum, memiliki sumber daya mineral yang cukup bagus pada saat itu, dan juga menghasilkan sawah pertanian cukup bagus juga di sana. Sampai akhirnya nanti mungkin para viewers tahu salah satu pabrik semen tertua di Indonesia adalah Semen Padang yang memang sudah didirikan sejak masa era kolonial. Itu. Lanjut. Fase ketiga, Belanda menerapkan benteng Stelsel, yaitu memaksa Imam Bonjol yang membuat dia tertangkap. Strategi benteng Stelsel ini maksudnya adalah mengunci benteng, jadi mendirikan pos-pos yang tujuannya untuk mendesak kedudukan pasukan Imam Bonjol ini agar bisa tersudut. Gitu. Jadi dibuatlah pertahanan secara sistematis yang dilakukan oleh pihak kolonial. Nah, mengapa pada fase 2 Belanda menawarkan perundingan damai? Salah satunya ketika itu di Jawa sedang terjadi perang besar. Perang besar yaitu perang Diponegoro. Makanya kalau di Eropa, kalau rekan-rekan viewers kalian mempelajari historiografi, orang Belanda menyebutnya ini perang Jawa, atau ada yang bilang suksesi perang Jawa itu dan sebagainya gitu kan. Nah, namun yang jelas perang Diponegoro ini atau perang Jawa ini menyita banyak perhatian pemerintah kolonial. Terlebih masifnya perlawanan dari pihak Diponegoro sendiri yang mendapat dukungan dari kerajaan-kerajaan sisa-sisa kerajaan Mataram, dan juga dapat dukungan dari ulama dan masyarakat setempat. Dan ini yang membuat kenapa nanti ketika perang Diponegoro berhasil dipadamkan, barulah pemerintah kolonial Belanda ketika itu akhirnya menerapkan sistem tanam paksa. Kenapa demikian? Karena ya tadi, perang membutuhkan biaya, dan perang Diponegoro adalah perang yang sangat mahal sekali. Mahal, benar-benar mahal. Benar-benar mahal yang menguras kas dari kerajaan. Seperti itu. Dan setelah Diponegoro dikalahkan, barulah pasukan-pasukan Belanda ini atau koloni dikapalkan ke Sumatera. Itu. Jadi ini minta fasenya fase rehat gitu kan. Selanjutnya, ini perang Diponegoro. Nah, ini adalah salah satu lukisan, tapi sayangnya lukisan ini mirip, teman. Saya masih agak bingung. Ini lukisan Raden Saleh bukan ya? Raden Saleh Syarif Bustaman namanya. Salah satu pelukis terkenal di wilayah Jawa, tapi tidak hanya terkenal di Jawa, namun terkenal juga di Eropa. Bahkan Raja Prusia ketika itu, Wilhelm pertama, kalau tidak salah ya, itu mendirikan sebuah tempat khusus bagi beliau karena berhasil melukis lukisan yang sangat bagus sekali. Cuman untuk ini lukisan ini sepertinya bukan lukisan Raden Saleh ya sepertinya. Ini lukisan pelukis Belanda, di mana kita lihat di sini ada kemiripan. Kemiripannya adalah ketika Diponegoro ditangkap. Diponegoro itu ditangkap dengan dalih akan melakukan perundingan dan ternyata ditangkap. Ini lukisan yang agak berbeda, cuman saya mohon maaf ya viewers, saya lupa mencantumkan
gambar yang satu lagi yang punya Raden Saleh, karena di sini kita lihat tuh gambarnya di Ponorogo tuh pasrah. Sedangkan kita lihat Jenderal De Kock ya kalau nggak salah ya. Ini udah berasa berkuasa menang, jadi posenya seperti itu digambarkannya. Ya, makanya disebut sebagai subjektif dalam sebuah lukisan. Jadi ini versinya orang Eropa, dan nanti ada satu lagi versinya orang Jawa, yaitu karya Raden Saleh Syarif Bustaman, lebih lengkapnya. Oke, kita bicara di Ponorogo. Nah, latar belakangnya, ya, kan dikarenakan adanya penderitaan akibat eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, kemudian pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro tanpa izin dari yang punya tanah. Alasannya apa? Karena pembangunan jalan. Itu. Jalannya perang. Pasukan Diponegoro menerapkan strategi benteng Selasa juga, di mana pahlawan Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan ulama, dan akhir perangnya adalah, nah ini di lukisan yang saya sebutkan tadi. Memang gambarnya kekecilan, makanya saya nggak tampilin gambarnya karena takut pecah itu. Nah, karena menerapkan benteng Stelsel, akhirnya satu persatu wilayah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sulawesi atau ke Ujung Pandang, itu di sebuah benteng sampai dia meninggal dunia. Dan ini lukisannya yang saya bilang tadi. Lukisannya berbeda dari segi pewarnaan, bahkan ekspresi dari orang-orangnya. Itu. Ini gambarannya ya. Oke. Oh ya, untuk lebih lengkapnya silahkan kalian cari buku ya, karangan Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro. Ya, beliau itu spesialis ya, bisa saya bilang spesialis dalam sejarah Jawa, khususnya mengenai Pangeran Diponegoro. Itu. Beliau adalah profesor di Oxford ya, Trinity College Oxford di Inggris, dan karya-karya beliau sangat bagus sekali, itu membahas tentang perang Jawa. Oke, lanjut viewers. Nah, di sini ada Puputan. Perang Puputan ini terjadi di Pulau Dewata dengan latar belakang yang sama, hampir sama juga sih, yaitu apa ya, ketidaksetujuan. Salah satunya mengenai hak tawan karang, di mana apabila ada kapal yang istilahnya kandas, isinya itu jadi milik yang, isinya jadi milik kenapa nyangkut ya? Nah, menjadi milik yang punya kawasan itu, dan itu ditentang oleh Belanda karena ada beberapa kapal mereka yang ditawan dan isinya dirampas ya, karena memang ada hukum tawan karang itu seperti itu, mengakui kekuasaan Belanda dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya peperangan bisa kalian lihat ya di sini, di bawah Ketut Cilantik mengorbankan semangat perang. Yang dimaksud perang Puputan adalah sampai penghabisan untuk mempertahankan wilayahnya. Lalu Belanda mengerahkan ekspedisi militer untuk menghadapi masyarakat. Maka bisa dibilang pula segala penentangan-penentangan terhadap pemerintah kolonial ketika itu selalu dihadapi atau diatasi dengan operasi militer. Dan akhir perang dimenangkan oleh Belanda setelah merebut benteng Jagaraga. Itu. Selanjutnya itu akhir perangnya. Oke, kita pindah ke Pulau Kalimantan. Di sini perang Banjar yang dipimpin atau tokohnya yang tercatat adalah Pangeran Antasari, di mana Belanda itu ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai sultan. Namun perlu diingat juga, apa yang membuat Belanda ikut campur? Ya, karena Belanda punya kepentingan di wilayah tersebut. Terlebih lagi nanti ke depannya orang Belanda berhasil menemukan minyak, kemudian tambang emas, bahkan batu bara di Pulau Kalimantan. Makanya Pulau Kalimantan itu pulau yang paling kaya di Indonesia. Itu gambarannya. Sehingga wajar kalau misalnya Belanda berusaha mengamankan kepentingan-kepentingan ekonominya.
Salah satunya dengan cara melakukan intervensi-intervensi terhadap kebijakan sultan. Kemudian pasukan Banjar menggunakan perang Sabil, perang yang semangat bernuansa Islam itu. Dan Belanda akhirnya ujung-ujungnya menghapus Kesultanan Banjar pada 1860. Dan juga sebagai pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran bagi kerajaan-kerajaan lain yang ingin memberontak atau melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap Belanda. Gitu. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju? Karena Ibu Tamidjidilah bukan keturunan bangsawan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik ya kalau kita bahas. Mengapa tidak menjadi kenapa masyarakat nggak setuju? Karena bukan keturunan. Ya karena perlu diingat, kerajaan-kerajaan pada era tradisional memang lebih menekankan pada aspek darah. Dia tuh turunannya siapa? Apakah dia berhak atau tidak? Makanya ada istilah urutan. Urutan apa? Urutan untuk menjadi raja. Sebagai contoh kita ambil contoh di Inggris misalnya. If Queen Elizabeth II itu meninggal atau mangkat, siapakah yang akan menggantikannya? Yang menggantikannya tentunya adalah Charles. Cuman Charles sudah terlalu tua, berarti harus diganti mungkin dengan urutan yang di bawahnya lagi. Bisa Pangeran Harry ataupun Pangeran William. Itu secara urutan ya, gambarannya itu. Tapi beda lagi kalau di Jepang. Kalau di Jepang keturunannya pergantian kaisar itu dilihat dari aspek dia laki-laki atau perempuan. Nah, berhubung Kaisar Naruhito ya kalau nggak salah namanya ya, bukan Naruto ya. Naruhito itu menjadi kaisar. Nah, apabila dia meninggal, yang digantikan adalah anaknya. Anaknya kebetulan baru berumur 6 tahun ya kalau nggak salah. Ya, sekitar 6 tahun. Jadi bisa saja kalau misalnya meninggal, nah yang paling muda ini menjadi kaisar. Jadi saya teringat dengan kisah The Last Emperor di Cina. Ya, ketika terjadinya pembunuhan terhadap meninggalnya kaisar Cina sebelum Henry Puyi, itu Henry Puyi itu menjadi kaisar di usia yang sangat muda sekali, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun dia menjadi kaisar dan ya karena dia masih kecil maka ya bisa dibilang akhir dari sebuah era ya. Akhir dari sebuah era di mana posisi kekaisaran Cina sudah semakin melemah. Itu yang terjadi. Oke. Lanjut. Nah, ini perang Aceh. Perang Aceh ini saya cukup suka dengan perang Aceh ini karena menarik gitu loh. Menariknya adalah mengenai keinginan Belanda menguasai Aceh setelah adanya Perjanjian London. Perjanjian London ini maksudnya apa? Kan ketika itu setelah akhir peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda, salah satunya adalah poinnya Poinnya itu Belanda harus menghormati kedaulatan Aceh, sedangkan Belanda mungkin tidak mau ya menguasai tidak mau menghormati, tapi dia punya ambisi menguasai Aceh. Padahal Aceh ketika itu sudah memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, salah satunya Inggris. Itu. Nah, fase peperangannya itu pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler di Utaraja. Kemudian karena begitu sengitnya perlawanan rakyat Aceh, akhirnya Belanda menggunakan cara yang cukup baru dan menarik untuk digunakan. Menggunakan seorang ilmuwan atau disebut antropolog bernama Snoek Hurgons. Nah, Snoek Hurgons ini diutus Belanda untuk mencari tahu titik lemah kerajaan Aceh. Makanya dia sempat menjadi mualaf, kemudian ke Mekah dan lain sebagainya, meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan orang Aceh, salah satunya Islam, agama masyarakat Aceh yang dianut oleh mayoritasnya. Nah, di situ diketahui caranya adalah dengan mematahkan kepalanya dulu atau memutuskan kepalanya. Jadi untuk melawan kerajaan Aceh adalah dengan cara memegang kepala atau pemimpinnya.
karena rakyat Aceh melawan karena adanya kepalanya, seperti itu. Nah, setelah hasil penelitian tersebut, Sunok ini akhirnya menjadi penasehat ke depannya nanti. Dan akhirnya Belanda berhasil melakukan perlawanan Aceh pada fase ketiga, 1896 hingga 1904. Loh, saya katakan ini yang saya anggap mengapa mitos Indonesia dijajah Belanda 3,5 abad itu sebenarnya nggak berlaku. Mengapa? Ya ini tadi, Aceh baru berakhir tahun 1904. Coba, berapa tahun, ini tinggal mungkin sekitar 10 tahun lagi itu Perang Dunia I. 10 tahun lagi Perang Dunia Pertama. Bisa dibilang ya Belanda ketika itu belum memiliki posisi yang kuat sebagai sebuah kerajaan kolonial. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini terakhir, masih di daerah Sumatera, ada Perang Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. Sebenarnya perang di Sumatera ini memang tidak rentang waktunya tidak terlalu jauh antara Limang Bonjol, Sisingamangaraja sampai ke Aceh. Latar belakangnya sama, menguasai. Kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli seiring dengan banyaknya misionaris-misionaris Kristen yang masuk ke sana, entah itu dari Belanda, entah itu dari Jerman, ataupun lain sebagainya. Ya, karena misionaris ini kan tujuannya adalah satu, untuk menyebarkan ajaran Protestan ketika itu ya, salah satunya. Jalan peperangan, menerapkan taktik perang gerilya, dan karena itu terjadi, Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Sampai dikhawatirkan dari Belanda adalah apabila Sisingamangaraja ini berhasil menggait Aceh untuk melakukan perlawanan gitu. Jadi bisa dikatakan hampir perang total gitu. Akhir perangnya, setelah melakukan penyisiran, Sisingamangaraja wafat pada 17 Juni 1907. Nah, ini aja Tapanuli aja baru dikuasai oleh Belanda 1907. Itu. Oke, mungkin itu aja ya, sobat viewers. Mungkin ini yang bisa kita ambil benang merahnya adalah pemberontakan. Kalau di kacamata Belanda sebutnya pemberontakan, tapi bagi orang Indonesia sebutnya sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau kolonialisme. Namun intinya mereka ingin menentang namanya ketidakadilan dan ingin memperoleh kebenaran. Terlebih lagi orang Eropa ketika itu tidak begitu memahami budaya masyarakat setempat, sehingga menganggap masyarakat kita itu dianggap mungkin tidak maju atau terbelakang. Gitu. Jadi benang merahnya adalah sebagai bangsa kita harus percaya diri dan mau untuk belajar, khususnya mengembangkan diri terhadap tantangan-tantangan global. Oke, itu aja. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video saya, baik dalam ucapan, penyajian, dan sebagainya. Namun kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa jalan-jalan gitu kan, seperti itu. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan melalui video saya yang mungkin singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan isi kolom komentar ya untuk memberikan saran atau kritiknya. Dan share jika memang video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time. Bye.